Prabu Siliwangi ke-6 bersiap untuk berburu dengan bersenjatakan busur dan panah. Ia pun berangkat ke hutan untuk berburu. Saat sedang asyik berburu, tanpa sadar sang Prabu memasuki hutan yang tidak ia kenali. Akhirnya sang Prabu memutuskan untuk beristirahat. Aneh sekali hutan ini. Aku sama sekali tidak menemukan jalan keluar. Apakah aku tersesat? Dari kejauhan terlihat wanita cantik dan jelita. Sang Prabu lega dan menyapa wanita tersebut. Saya tersesat di hutan ini. Apakah Anda bersedia membantu saya? Oh, ada seseorang yang tersesat rupanya. Bagaimana bisa Tuan masuk dan tersesat di hutan seperti ini? Saya terlalu asyik mengejar hewan buruan sampai tidak memperhatikan arah. Apakah Anda bersedia memberikan jalan keluar dari hutan ini? Baik Tuan, saya bersedia membantu, akan tetapi ada syaratnya yang harus Tuan penuhi. Apakah syarat itu? Selama ini saya tinggal sendirian. Tinggallah bersamaku untuk beberapa waktu, maka akan aku tunjukkan jalan keluar. Prabu merasa tidak keberatan dengan ajakan wanita tersebut. Lalu wanita itu mengajak Prabu pulang ke rumah wanita tersebut. Inikah tempat tinggalmu? Siapa engkau sebenarnya? Tanpa disadari, sang Prabu jatuh cinta kepada wanita itu dan dia menikahinya. Tanpa disadari, ia sudah terlalu lama di tempat itu. Dia merasa sudah saatnya kembali memimpin kerajaannya di Pajajaran. Sang Prabu pun meminta izin kepada istrinya, dan sang istri mengizinkannya. Sang istri berpesan untuk selalu menjaga kesehatan dan sesekali kembali ke hutan untuk menengoknya. Prabu Siliwangi berjanji jika ia pergi berburu, ia akan sesekali menengoknya. Sesampainya di kerajaan, warga terkejut bercampur haru. Mereka mengira sang Prabu tidak akan pernah kembali. Waktu berlalu begitu saja. Prabu sedang disibukkan oleh pekerjaan yang menumpuk akibat kepergiannya. Ia pun melupakan istrinya yang di tengah hutan itu. Saat sedang bersantai, Prabu samar mendengar tangisan bayi. Prabu pun membawa bayi tersebut masuk dan memberi nama bayinya Putri Kadita. Putri Kadita tumbuh menjadi putri yang cantik dan berbudi baik. Sang Prabu mulai mengkhawatirkan kerajaannya. Ia tidak memiliki putra dan istri untuk keturunan. Putriku, ayah ingin meminta persetujuanmu untuk menikah lagi agar mendapatkan putra sehingga bisa meneruskan tahta kerajaan ini. Baiklah ayahanda, jika itu kehendak ayahanda dan demi kebaikan negeri ini, tentu aku menyetujuinya. Tidak lama kemudian sang Prabu menikah dengan Dewi Mutiara.
Beberapa bulan berlalu, terdengar kabar bahwa Dewi Mutiara mengandung bayi laki-laki. Namun, di tengah kehamilannya, Dewi Mutiara menjadi pemarah dan suka memerintah. Namun, semakin hari, permintaan Dewi Mutiara semakin aneh. Kakanda, demi kelancaran kehamilanku, aku ada permintaan. Aku ingin Putri Kadita pergi dari kerajaan kita. Dinda, dia itu putri semata wayangku. Tentu tak tega aku mengusirnya untuk keluar dari istanaku. Mendengar penolakan tersebut, ia pun merasa perhatiannya terbagi selagi ada Putri Kadita. Ia pun pergi ke dukun sakti. Ia rela membayar mahal demi mengusir sang putri. Suatu malam, saat sang putri sedang tertidur, muncul asap tebal berbau busuk yang menyelimuti tubuh sang putri. Pagi harinya, tubuh Kadita menjadi menyeramkan. Sang putri terkejut dengan apa yang terjadi pada tubuhnya. Dengan pertimbangan dan dengan berat hati, Prabu merelakan putrinya keluar istana. Akhirnya Putri Kadita keluar dari istana. Putri Kadita pergi ke hutan untuk bertapa, bertujuan segera diberikan kesembuhan. Biji 2 kilo. Karek. Tadinya kabarnya sang